Ya pemirsa, lalu bagaimana formasi akan timnas Indonesia dan Australia? Berikut kami hadirkan prediksinya. Pelatih Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 5-4-1. Kiper Martin Paes kemungkinan kembali akan diturunkan. Kemudian 5 pemain bertahan disiapkan, yaitu Nathan Verdong, Itzes, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Ada satu pemain juga yang bisa diturunkan, yakni Justin Hubner. Selain bertahan, 5 pemain belakang ini juga akan membantu aliran bola untuk 4 pemain tengah. Ragnar Oratmangun, Tom Hay, Jenner, dan Witan Sulaiman. Rafael Struijk di depan diharapkan dapat memaksimalkan peluang untuk mencetak gol. Sementara itu pemirsa, pelatih Australia Graham Arnold kemungkinan akan merubah strategi dalam formasi. Namun formasi 4-2-3-1 masih menjadi andalan. Penjaga gawang Matthew Ryan masih menjadi andalan. Di belakang ada Sirkati, Souter, Rolls, dan Bihich. Kemudian ada Irvin dan O'Neil. 3 pemain berikutnya ada Boyle, Metcalfe, dan Goodwin. Sementara untuk posisi striker setelah Yengi mendapat kartu merah kemarin melawan Bahrain, John Iredale diprediksi akan diturunkan. Pemirsa, timnas Indonesia dan tim Australia memiliki jarak peringkat FIFA yang sangat jauh. Namun tim Garuda tetap berpeluang meraih kemenangan. Hasil imbang dari Arab Saudi beberapa waktu lalu sempat mendongkrak peringkat FIFA Indonesia ke posisi 131 dunia. Namun, usai Malaysia menang dari Libanon di turnamen Pesta Bola Merdeka 2024, posisi Indonesia melorot 1 tingkat ke peringkat 132 dunia. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat 132 dengan 1115,61 poin. Sementara tim Australia saat ini berada di peringkat 25 FIFA dengan 1552,87 poin. Meski berjarak peringkat FIFA sangat jauh, namun sebenarnya posisi Australia saat ini tengah dalam tekanan. Kekalahan dari Bahrain di depan pendukungnya membuat The Socceroos berada di posisi kelima dengan 0 poin. Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia babak ketiga. Tentu Australia tak mau kehilangan poin lagi. Sementara Indonesia berada di posisi keempat setelah menahan imbang Arab Saudi dengan 1 poin. Jepang dan Bahrain di puncak klasemen dengan 3 poin. Tim nasional Indonesia memiliki keuntungan dengan dukungan penuh supporter Indonesia yang menyaksikan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Semoga saja Garuda mampu meraih hasil terbaik melawan Australia. Pemirsa, bagaimana hitungan peluang Indonesia melawan Australia besok? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, pelatih Tim Nasional periode 2012, Coach Aji Santoso, dan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau yang akrab disapa Bung Yuke. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore Pak Marci, selamat sore Pak Marci, Assalamualaikum. Selamat sore Coach. Ya, Pak Mas Yuke. ya, Sore. ya. Baik, saya ke Pak Sumarji terlebih dahulu. Pak Sumarji, ini dukungan dari supporter Timnas Indonesia luar biasa. Apakah ini menjadi beban untuk mentalitas Indonesia atau justru semakin menyemangati kita besok? Ya, kalau kaitannya dengan kehadiran supporter yang memang saya dapat report dari tim tiketing itu sudah sangat luar biasa, sold out bahkan ya. Dengan demikian berarti kan besok insya Allah akan dipadati jumlah supporter yang cukup besar, cukup banyak. Nah, tentu berkaitan dengan itu kan ya itu satu kebanggaan Ya. buat kami semua yang ada di tim, dan dengan kehadiran supporter yang sangat luar biasa tentunya akan lebih menambah semangat para pemain. Jadi para pemain pasti akan lebih semangat, dan itu bagian terpenting dari permintaan para pemain dan Coach Sintayong. Harapannya supaya masyarakat bisa hadir, dan dari report yang ada ini kan luar biasa yang hadir. Tentu ya dengan semangat juang yang tinggi ya pasti nanti auranya pasti akan
jadi aura yang sangat positif buat tim. Mungkin kalau saya malah justru melihatnya sebaliknya, tim lawan pasti akan ada pressure lah ya kaitannya Ya. dengan banyaknya supporter yang akan hadir. Saya kira itu. Oke, mentalitas justru kita diunggulkan. Ya, Pak Sumarji, secara fisik bagaimana? Adakah pemain yang cedera atau kondisinya semua baik-baik saja saat ini? Alhamdulillah, perkembangan yang saat kemarin ketika lawan Arab itu, Saudi itu, Rafa itu sedikit mengalami cedera, itu alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Kemarin sudah bisa ikut latihan normal dan ini nanti akan OT. Insya Allah semuanya kondisinya para pemain fit, fresh dan semuanya siap lah, siap Oke. berjuang mengharumkan nama dan bangsa, terlebih besok itu kan home, tentu pasti semangatnya seperti yang saya katakan, semangatnya berbeda dengan situasi yang ada saat sekarang ini. Oke, Pak Sumarji, ini pasti line up sudah dimatangkan. Justin Hubner apakah bisa diturunkan setelah kartu kuning kemarin? Ya, kalau berbicara soal line up, tentunya belum bisa saya sampaikan akan dimainkan atau tidak. Tetapi dengan sudah bisa bermainnya Justin, tentu itu akan menambah lini kekuatan, khususnya di pertahanan, dan itu pasti akan menjadikan opsi memudahkan pelatih dalam menentukan line up besok. Kita pastikan aja besok. Saya kira Baik. itu. Baik, Pak Sumarji, kalau kita berkaca dari pertandingan melawan Arab Saudi kemarin, serangan balik kita efektif. Untuk nantinya, formasi yang digunakan apakah kita menyerang atau bertahan? Masih belum bisa disampaikan. Kalau tanya menyerang atau bertahan, nah itu rahasia dapur lah. Masih rahasia ya. Rahasia dapur. Yang pasti tim analis sudah betul-betul mempelajari betul dengan detail. Bahkan kemarin kami berupaya mencari video-video yang dimainkan oleh tim lawan kita secara detail dan kita analisa secara bersama-sama. Tentu itu bagian terpenting yang bisa kita lakukan agar supaya untuk menerapkan strategi besok itu tepat, nggak salah. Kira-kira seperti itu. Mungkin Baik, lebih jelas kalau yang begitu inilah Coach Aji lah, itu lebih paham. Oke, kita tanya ke Coach Aji. Coach Aji, kalau melihat evaluasi dari pertandingan melawan Arab Saudi kemarin, apa yang menjadi evaluasi dan bisa kita perbaiki di pertandingan esok? Iya, yang jelas kita mengapresiasi ya perjuangan pemain-pemain kita ketika menghadapi Arab Saudi, di mana tim kita bisa mencuri 1 poin. Tentunya 1 poin ini bisa menambah kepercayaan diri pemain untuk menghadapi pertandingan Australia. Nah, semua udah berjalan dengan baik, tidak hanya masalah ketika tim kita bisa mencuri angka, tetapi cara permainan, cara menyerang, cara bertahan, transisi juga sudah oke. Memang harus tetap ada perbaikan-perbaikan seperti untuk penjaga gawang kita, Paes harus lebih hati-hati. Saya tahu pemain ini sangat berkualitas, main kaki bola bawahnya juga cukup bagus, tetapi lebih hati-hati lagi. Tetapi untuk pertandingan besok itu saya kira pertandingan sangat seru, dan mungkin sedikit saya sampaikan apa yang disampaikan Pak Marji tadi. Kalau melihat gaya permainan Coach Sintayong selama ini lebih banyak menyerang, dan saya sangat setuju itu. Kalau nanti kita bertahan, justru itu akan menjadi bumerang. Yang pertama, kita main di kandang. Yang kedua, kita memiliki modal kepercayaan diri yang bagus. Ini harus benar-benar dimanfaatkan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Bung Yuke. Kalau bicara statistik, memang kita lebih banyak kalah melawan Australia begitu. Karakteristik apa yang paling harus diwaspadai saat melawan Australia? Ya, kita tahu bahwa Australia ini punya keunggulan postur ya. Pace mereka juga bagus karena mereka punya kemampuan berorganisasi yang baik. Kemudian bola-bola crossing mereka itu sudah pasti karena mereka di pertandingan kali ini membawa lebih banyak penyerang sayap. Dari situ kan indikatornya mereka kan banyak memainkan flanker ya. Itu yang saya pikir juga harus diwaspadai. Apa yang sudah dilakukan kemarin melawan Arab Saudi sudah tepat. Kita nggak mungkin main open ya, nggak mungkin main terbuka gitu ya. Kita juga tahu kondisi dan kualitas tim kita dengan lawan itu seperti apa. Saya kira STI akan bermain defense counter seperti ketika melawan Arab Saudi, memanfaatkan momen-momen untuk kita counter transisi positif, itu yang saya pikir akan dimaksimalkan. Sementara Australia dengan rekor pertemuan mereka yang absolut ya melawan kita, boleh dibilang kita terakhir
bisa mengalahkan mereka tahun 1981, lampau sekali gitu. Ya. Kemarin di Piala Asia kita kalah 0. Jadi saya harap publik euforianya jangan terlalu berlebihan dulu nih. Mentang-mentang kita kemarin sudah bisa ngambil poin lawan Arab Saudi, seolah-olah kayaknya Australia bisa juga dengan gampang gitu ya. Itu Oke. jangan sampai seperti itu. Tetap kita harus respect dengan Australia, walaupun mereka bermain sebagai tim tamu dengan dukungan kita sebagai tuan rumah juga luar biasa. Tapi secara permainan kita tetap harus fokus, jangan overconfident. Yang kita hadapi ini kuda-kuda besar gitu ya. Jadi bermain sebagaimana plan kita, jangan lengah dan jangan bikin kesalahan yang nggak perlu gitu. Aha. Seperti misalnya kemarin Martin Paes itu bikin degup jantung seluruh masyarakat Indonesia tuh mau copot itu. Dia bikin blunder gitu. Tiba-tiba kok deh jadi seperti amatir gitu. Tapi dia tunjukin dia bayar gitu kesalahan itu. Nah tadi yang seperti katakan oleh Coach Aji, ya kesalahan-kesalahan seperti itu nggak boleh terjadi lawan Australia. Karena Australia ini sedikit saja kita selip, udah mereka pasti akan hukum kita gitu. Oke. Oke, Bung Yuke, ada pemain Australia yang terkena kartu merah dan ada kedatangan pemain baru Ire Dale. Apakah ini akan menjadi kelemahan untuk Australia nanti? Ya justru Iredale ini pemain yang juga punya kecepatan ya. Kalau saya lihat di sini datanya mereka punya pemain dengan nama sebentar. Ada John Iredale ya. Ini dari Denmark. Ya dia seorang penyerang 25 tahun. Tapi yang saya pikir nggak terlalu berbahaya. Yang berbahaya itu sebenarnya Nestori Oke. Irankunda. Itu pemain 18 tahun. Itu winger. Itu cepet banget. Dan itu yang saya pikir juga harus diwaspadai untuk apa namanya pertandingan besok gitu ya. Australia kan boleh dibilang Bahrain dia tuh menganggap bahwa kekalahan mereka kemarin di kandang itu kecelakaan kalau menurut Oke. mereka. Karena mereka golnya tuh menit terakhir dan sebelum gol itu mereka menit ke-77 itu terkena kartu merah pemainnya. Jadi unbalance lah gitu ya. Nah, ini yang saya pikir juga harus jadi apa ya, harus diwanti-wanti benar oleh Ya. tim kita agar tidak memperhitungkan bahwa Bahrain saja bisa gitu. Kita otomatis bisa ya nggak begitu. Jangan sampai begitu. Pokoknya kita jangan sampai overconfident aja. Bahwa kita punya peluang, kita punya kesempatan untuk bisa menang pasti itu. Karena lawan Saudi pun juga sebenarnya walaupun kita cuma 37% posisinya, tapi kita punya peluang menang sebetulnya. Ya. Cuma kita ada 2 momen yang kita nggak bisa finishing, akhirnya ya kita hasil seri. Nanti lawan Australia pun juga sama, walaupun di laga terakhir kita kalah 4-0, tapi itu laga yang berbeda dengan yang sekarang. Yang sekarang Ya. nih kita motivasi lagi besar. Yang penting itu jangan bikin kesalahan yang nggak perlu dan harus bisa klinis di depan. Oke. Oke, baik. Saya kembali ke Coach Aji. Coach Aji dari 19 kali head to head melawan Australia. Kita baru 1 kali menang. Bagaimana dengan performa timnas di era sekarang ini? Apakah berbeda dengan yang dulu? Ya, kalau saya ini sebenarnya pelatih yang tidak pernah percaya dengan sejarah. Ya, karena apa? Karena situasinya berbeda, materi pemain berbeda, suasananya juga berbeda. Sekarang tim kita ini memiliki materi-materi pemain yang bisa bersaing untuk dengan melawan Australia. Jadi menurut saya oke, secara statistik, secara sejarah memang kita lebih sering kalah. Tetapi untuk malam nanti tidak perlu lagi memikirkan sejarah itu, nggak penting itu bagi saya ya. Nggak penting, yang terpenting bagaimana ketika pertandingan nanti semua pemain bisa tampil maksimal. Kita punya peluang, kita punya kesempatan, kita punya harapan untuk bisa mengalahkan Australia. Meskipun apa yang disampaikan Bung Yuki tadi, kita tidak boleh underestimate, tetapi saya berpesan kita juga nggak boleh tidak percaya diri ya. Karena kita main di kandang, modal kita cukup bagus, itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi menurut saya sejarahnya bagian tulisan saja, tapi di lapangan pasti akan berbeda. Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Sumarji. Ini kedekatan antara pemain Indonesia dan juga pemain naturalisasi banyak beredar di media sosial. Bagaimana membangun komunikasi di antara mereka, Pak Sumarji? Ya, jadi kaitannya dengan membangun komunikasi di tim itu sudah kami lakukan dengan berbagai cara yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Mulai dari makan itu kita kita seling-seling begitu ya. Kursi ini satu, nanti Justin, kursi berikutnya kita. Jadi kita berikan tempat sendiri-sendiri. Terus pada saat meeting tim itu juga demikian, sehingga di kamar pun juga begitu. Jadi kita berikan beberapa anak-anak yang memang supaya cepat bisa berbaur dan terbangun chemistry baik pemain diaspora maupun yang bukan itu. Sehingga
dengan demikian kan lebih memudahkan kita untuk bisa mengontrol para pemain dan juga kalau misalkan ada keluh kesah dan lain sebagainya, sama-sama untuk bisa kita bisa segera tangani. Kaitannya dengan membangun chemistry, membangun hubungan antar pemain sudah sangat baik, sangat bagus karena memang itulah yang sudah kita jalankan selama ini di timnas dari sejak dulu ada beberapa pemain diaspora sampai dengan sekarang boleh dikatakan lebih banyak pemain diaspora dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan para pemain juga semua bisa mengikuti apa yang kita arahkan. Saya kira itu. Oke, baik. Pak Sumarji, dari perspektif Coach Aji, Bung Yuke tadi, bagaimanapun Australia merupakan tim yang kuat, lawan yang kuat. Apa yang dilakukan Coach STY untuk bisa memotivasi agar kita tidak meremehkan meskipun mereka kalah dari Bahrain kemarin? Ya, itu bagian terpenting yang betul-betul kita persiapkan. Jangan salah, Australia itu memang betul-betul timnas yang sangat kuat ya. Seperti tadi kalau Coach Aji tidak percaya dengan dulu-dulu tidak pernah menang dan sebagainya, tetapi memang kita harus mengikuti perkembangan dan kita juga tentunya tahu bahwa kualitas timnas kita saat sekarang ini kan memang betul-betul cukup bagus ya, tetapi yang harus kita ingat dengan kondisi yang ada saat ini kita tidak boleh meremehkan lawan, terlebih lawan kita ini adalah Australia. Maka betul-betul dipersiapkan, terutama strategi mengalahkan tim lawan itu yang betul-betul dipersiapkan dengan baik. Dari awal tadi saya sampaikan beberapa hari ini ketika kemarin pun Australia lawan Bahrain pun kita nonton bersama-sama. Ya tujuannya kan kita supaya bisa menganalisa seperti apa sih permainan mereka sehingga kita bisa betul-betul bisa mengantisipasi itu. Sekali lagi Australia tim kuat, maka Coach Shin diskusi dengan kita di sesi-sesi beberapa kali baik itu latihan, baik itu di classroom dan juga pada saat kita rehat. Jadi sering ngobrol kaitannya dengan bagaimana membicarakan kekuatan Australia dan juga bagaimana cara mengantisipasi mengalahkan itu. Sehingga strategilah yang akan betul-betul dimatangkan dan akan dilaksanakan. Seperti itu. Baik, terakhir saya ke Coach Aji dan Bung Yuke masing-masing. Prediksinya untuk laga esok, seberapa optimis kita bisa meraih poin penuh? Ya, sepak bola itu memang cukup sulit diprediksi ya, tetapi keyakinan saya kita main di kandang, meskipun kita tahu Australia apa yang disampaikan Pak Marji dan Bu Yuke tim bagus, tetapi kita masih punya kesempatan untuk bisa mengalahkan mereka. Yang penting jangan meremehkan lawan, kita main di kandang, pemain harus lepas, enjoy, insya Allah kita bisa mendapatkan poin penuh. Prediksinya berapa, Coach Aji? Skor ini kita. pertandingan kemungkinan kalau diprediksi paling tipis-tipis aja ini ya, karena kualitasnya sudah hampir imbang kan seperti itu. Ya yang terpenting bagi saya Indonesia bisa poin 3, mau 1-0 atau berapa, yang penting itu sih yang paling penting. Oke, Bung Yuke silakan prediksi skor terakhir singkat saja. Ya, semoga kita bermain seperti ketika menghadapi Arab Saudi, hanya bedanya kita lebih klinis. Jadi kalau lawan Saudi 1-1, ini mestinya kita bisa menang 2-1 ya. Baik. Jadi bisa dapat 3 poin. Itu amin. Amin. Hasil terbaik semoga di atas ekspektasi kita untuk laga besok. Terima kasih banyak Pak Sumarji, Coach Aji dan Bung Yuke telah berbagi perspektifnya di iNews Sore. Sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Terima kasih.